Hai guys, balik lagi dengan gue Fahmi di channel Sudut Opini. Di video kali ini kita akan bahas tentang konspirasi dan apakah virus corona adalah sebuah konspirasi. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, silakan kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe dulu di pojok kiri bawah untuk kasih dukungan terus ke channel Sudut Opini. Dari sekian banyak kejadian yang terjadi di seluruh dunia, seperti bencana, wabah, dan kejadian luar biasa lainnya, banyak sekali yang menghubungkan dengan adanya suatu pihak yang menjadi dalang dan seolah telah merencanakan semuanya. Seperti pernyataan bahwa bumi ini sebenarnya datar dan kita telah ditipu oleh NASA. Hal tersebut dibungkus dengan sebuah teori yang asalnya adalah menghubungkan sesuatu yang tidak berhubungan sama sekali, atau yang lebih dikenal dengan teori konspirasi. Menurut KBBI, kata konspirasi adalah persekongkolan atau komplotan. Menurut Wikipedia, konspirasi adalah tindakan yang berusaha menjelaskan bahwa penyebab tertinggi dari satu atau serangkaian peristiwa, pada umumnya peristiwa politik, sosial, tragedi, dan kemanusiaan, serta sejarah adalah suatu rahasia dan seringkali memperdayai atau mengaburkan dari fakta, direncanakan dan dilaksanakan secara diam-diam oleh orang-orang atau organisasi yang sangat berkuasa dan berpengaruh. Atau gampangnya, teori konspirasi adalah teori yang berusaha menjelaskan rencana-rencana atau fakta kejahatan yang sebenarnya terjadi di balik peristiwa. Di dunia ini banyak sekali penganut konspirasi. Dalam artikel yang dimuat oleh Tempo.co disebutkan bahwa di Amerika Serikat hasil survei menunjukkan hampir 50% orang Amerika mempercayai setidaknya satu teori konspirasi. Ya, kalau di Indonesia saya nggak tahu ya. Mungkin kalau kalian tahu silakan bisa kasih informasi ke saya di kolom komentar ataupun DM saya melalui Instagram. Ada banyak sekali teori konspirasi yang beredar di sekitar kita dari dulu sampai sekarang. Seperti Neil Armstrong tidak pernah ke bulan, bumi ini bukan bulat tapi datar, virus AIDS dan Ebola adalah temuan dinas rahasia Amerika, adanya alien yang ke bumi, dan masih banyak lagi. Orang-orang yang menggunakan teori konspirasi selalu berusaha mengungkap fakta-fakta yang ada di balik peristiwa, yang seringkali fakta tersebut sebenarnya tidak nyambung, mudah dibantah, dan dihubungkan menjadi sesuatu yang sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan fakta yang terjadi. Orang-orang yang banyak berkeyakinan teori konspirasi cenderung menghadirkan musuh imajiner yang dijadikan tokoh antagonis seperti Illuminati, elit global, Freemason, Rothschild, dan lain-lain. Dengan hadirnya musuh tersebut akan membuat argumentasi penganut konspirasi terkesan lebih kuat dan mudah diterima oleh masyarakat umum. Salah satu contoh konspirasi yang ada dari dulu dan masih dipercaya banyak orang di dunia ini adalah Neil Armstrong tidak pernah ke bulan. Alias perjalanan ke bulan yang dilakukan oleh Neil Armstrong dan kawan-kawan adalah sebuah kebohongan yang diciptakan oleh NASA untuk menipu manusia di seluruh dunia. Padahal sudah ada bukti nyata bahwa manusia pernah ke bulan, yaitu adanya batuan dan tanah seberat 382 kg yang dibawa dari bulan dan saat ini tersimpan dengan baik di laboratorium NASA. Komposisi batuan tersebut jelas sangat berbeda dengan batuan di bumi. Batuan bulan tidak mengandung air, usia batuannya pun berbeda dengan batuan bumi saat diukur dengan sistem pengukuran karbon. Ini menjadi argumentasi yang membantah teori konspirasi bahwa manusia tidak pernah ke bulan. Sebenarnya ada banyak sekali argumentasi lain yang dilontarkan oleh para penganut konspirasi dan telah dibantah oleh ilmuwan terkait penerbangan Apollo 11 ke bulan. Akan tetapi, masyarakat yang sudah terlanjur percaya menolak semua bantahan tersebut dan tetap berpegang teguh dengan teori konspirasi. Nah, baru-baru ini di tengah pandemi COVID-19 yang sedang menghantam seluruh dunia, muncullah sebuah teori konspirasi yang mengaitkan corona atau COVID-19. Banyak spekulasi dan pendapat-pendapat liar yang dikeluarkan oleh para penganut konspirasi. Ada yang mengatakan bahwa virus corona adalah buatan Amerika, virus corona adalah hasil kebocoran laboratorium di Wuhan, bahkan ada yang mengatakan bahwa virus corona dibawa oleh alien dari luar angkasa. Di tengah isu-isu konspirasi,
yang mengenai corona yang lagi ramai sekarang ini, muncul ke permukaan mantan Menteri Kesehatan tahun 2004 atau 2000 sampai 2009, Ibu Dr. Siti Fadilah Supari lewat acara podcast di channel YouTube milik Om Deddy Corbuzier. Beliau dianggap mengungkapkan banyak fakta soal konspirasi virus dan vaksin di Indonesia dan mengaitkannya dengan WHO dan Bill Gates. Dalam video tersebut, beliau mengatakan bahwa COVID-19 yang saat ini mewabah sebenarnya tidak seberat flu burung yang sempat terjadi beberapa tahun lalu. Menurutnya, peluang untuk sembuh bagi pasien yang terkena COVID-19 jauh lebih besar daripada pasien yang terkena virus flu burung. Padahal, dalam catatan WHO, Indonesia merupakan negara dengan kasus flu burung terbanyak di dunia. Argumentasi Ibu Siti Fadilah Supari bahwa COVID-19 tidak seberat flu burung juga terbantahkan karena nyatanya korban jiwa akibat flu burung di Indonesia hanya 155 orang. Sedangkan korban jiwa akibat corona saat video ini dibuat maksudnya, sudah sekitar 1.400 orang lebih. Tentunya jika flu burung lebih berbahaya daripada COVID-19, jumlah korban meninggal dan angka kasus flu burung mestinya jauh lebih besar di atas COVID-19. Beliau juga mengatakan bahwa ada yang aneh dan tidak wajar dengan Bill Gates, yang di suatu forum membahas tentang vaksin dan merasa janggal dengan upaya Bill Gates dalam membuat vaksin. Kemudian saat ditanya oleh Om Deddy Corbuzier, apakah Ibu Siti Fadilah Supari mencurigai Bill Gates? Dia menampiknya dengan mengatakan, saya tidak mencurigai, tapi semua orang bisa berpikir sendiri. Bill Gates sendiri dalam sebuah wawancara bersama stasiun televisi Cina, Gates merasa niatnya hanya ingin dunia siap menghadapi pandemik. Bill Gates juga melihat dunia sering sekali menghadapi kondisi serupa seperti sekarang ini. Jika logika yang dipakai oleh Ibu Siti Supari adalah Bill Gates yang buat vaksin, berarti dia yang membuat corona, maka sama saja dia mengatakan bahwa Bill Gates lah yang menciptakan penyakit polio, campak, dan lain-lain. Kenapa bisa? Karena pada faktanya Bill Gates sendiri melalui yayasannya telah lama dan sejak dahulu banyak sekali mendonasikan jutaan dolar untuk menyelamatkan jutaan nyawa dari ancaman penyakit seperti polio, campak, dan lain-lain. Dan untuk penanganan COVID-19 ini, Bill Gates melalui yayasannya telah menyumbangkan sebesar 250 juta US dollar. Dunia memang bukan hanya sekali saja terserang penyakit atau wabah seperti sekarang ini. Mulai dari tahun 1918, ada virus flu Spanyol yang menghabiskan jutaan populasi manusia. Dan bergeser di tahun 2000-an ada virus SARS, H5N1, H1N1, AIDS, Ebola, dan lain-lain. Hal tersebut selalu menghantui kehidupan manusia dari zaman ke zaman. Maka bukanlah hal yang aneh ketika ada seorang yang memperkirakan adanya wabah di masa depan. Memang tidak ada jaminan sama sekali bahwa umat manusia akan bebas dari wabah yang membunuh populasi. Dalam hal ini, Ibu Siti Fadilah Supari jelas sedang menyebarkan teori konspirasi. Ia seolah mengungkap fakta tersembunyi di balik fenomena corona yang tidak diketahui orang-orang lain dan menghubung-hubungkannya. Padahal, apa yang diungkapkan dan dihubungkan oleh Ibu Siti Fadilah Supari adalah sesuatu yang tidak berhubungan sama sekali. Ia juga terkesan memposisikan bahwa Bill Gates adalah dalang dari adanya COVID-19 dan seluruh dunia adalah korbannya. Teori konspirasi yang dipakai oleh Ibu Siti Fadilah Supari terkesan ngawur dan dipenuhi tuduhan tanpa bukti. Hal tersebut jika terus menyebar dan banyak diyakini oleh masyarakat awam akan menjadi virus pembodohan massal yang semakin menggerogoti mental masyarakat Indonesia. Masyarakat hanya akan terus terjejali dengan sebuah pandangan-pandangan skeptis yang berasal dari tudingan liar yang tidak mendasar. Oleh karenanya, kemampuan untuk menganalisa dan tidak langsung percaya pada sebuah informasi yang tidak diiringi data adalah salah satu cara agar terhindar dari pembodohan
yang disebarkan para penganut konspirasi. Terlepas dari itu semua, nyatanya virus COVID-19 yang ada saat ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya, yang masih menyebar tidak tahu sampai di mana, dan kita semua mempunyai resiko yang sama untuk tertular dan menjadi korban daripada keganasan virus COVID-19. Dan mungkin sampai di sini dulu video dari Sudut Opini kali ini. Kalau kalian suka dengan video-video seperti ini, silahkan klik tombol like. Jangan lupa subscribe untuk kasih dukungan terus ke channel Sudut Opini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ooh.